Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua. Sejarah Panglima Wangkang, Panglima Kesultanan Banjar dari Bakumpai. Panglima Wangkang bergelar Kiai Mas Demang bin Pambakal Kendet, beliau lahir di Marabahan tahun 1812. Wangkang adalah salah seorang panglima perang dalam Perang Banjar dari kalangan suku Bakumpai yang mempertahankan distrik Bakumpai, sekarang Barito Kuala. Panglima Wangkang merupakan panglima Dayak yang berdarah Banjar. Bapaknya bernama Kendet atau Pambakal Kendit, beliau juga seorang pejuang dan pemimpin suku Bakumpai. Ibunya bernama Ulan berasal dari Amuntai seorang suku Banjar. Dalam membicarakan perlawanan di daerah Bakumpai, perlu disebut tokoh Demang Wangkang yang juga berpengaruh. Di Marabahan ia sepakat dengan Tumenggung Surapati untuk menyerang ibu kota Banjarmasin. Pada tanggal 25 November tahun 1870 ia bersama pengikutnya sebanyak 500 orang meninggalkan Marabahan menuju Banjarmasin. Pertempuran terjadi di dalam kota, tetapi karena kekuatan Belanda cukup besar, Demang Wangkang menarik kembali pasukannya keluar kota. Demang Wangkang dan anak buahnya tidak kembali ke tempat pertahanan semula di Marabahan, tetapi ke Sungai Durahman. Tidak berapa lama di situ, pada akhir Desember tahun 1870 datang pasukan Belanda yang kuat, terdiri atas 150 orang serdadu dan 8 orang opsir. Pasukan Belanda ini sudah mendapat tambahan pasukan bantuan yang didatangkan dari Surabaya dan pasukan orang Dayak di bawah pimpinan Sutono. Sebelum tiba di Durahman, pasukan Belanda ini telah datang ke tempat pertahanan Demang Wangkang semula yaitu di Marabahan, tetapi ternyata kosong. Benteng Demang Wangkang di Durahman didekati pasukan pemerintah Belanda. Terjadilah pertempuran, dan dalam pertempuran ini Demang Wangkang menemui ajalnya. Jalan Panglima Wangkang tepat berasa di sisi Sungai Barito, yang mana merupakan kawasan penduduk sejak masa dulu yang menjadikan sungai sebagai jalur utama transportasi. Panglima Wangkang atau Demang Wangkang adalah tokoh yang berpengaruh di daerah Marabahan. Dendam pribadi Wangkang karena perilaku Belanda, yang telah menghukum ayahnya dengan digantung di benteng Tatas Banjarmasin. Salah satu amanat yang telah disampaikan Panglima Wangkang adalah, kalau yaku matei mayatku ela impandui, karena setiap yaku batulak manyarang Balanda yaku jadi baudu. Yaku rela matei malawan Balanda. Yang artinya, kalau saya mati, mayat saya jangan dimandikan, karena setiap saya berangkat menyerang Belanda. Saya sudah berwudu dan saya rela mati melawan Belanda. Hal inilah yang mendasari kenapa jasad Panglima Wangkang tidak dimandikan, karena sudah dalam keadaan suci wudu, dan jatuh dalam peperangan. Melawan penjajah sendiri adalah mati syahid dalam ajaran Islam. Pejuang Dayak Bakumpai, Kalsel melawan penjajahan Belanda gugur di Rembang petang, hari Selasa 1872. Panglima Wangkang gugur karena pengkhianatan dari saudara beliau sendiri yang tergiur dengan penawaran Belanda yang cukup banyak, lalu saudara beliau menceritakan rahasia agar terbunuhnya Panglima, yaitu dengan menggunakan peluru emas. Setelah gugur ditembak dengan peluru emas di pertempuran hampir sehari penuh, jasad Panglima Wangkang tidak ditemukan Belanda hingga beberapa hari, karena saat tertembak peluru emas, kedua orang terdekat Panglima Wangkang, yakni Panglima Odi dan Panglima Mahmud membawa jasadnya ke dalam hutan untuk diamankan. Selama disembunyikan di semak belukar, Belanda ternyata mengumumkan bahwa siapapun yang menemukan Panglima Wangkang baik hidup maupun mati akan diganjar dengan hadiah ribuan gulden. Pencarian mayat Wangkang pun belum membuahkan hasil. Pihak Belanda mengajak pihak keluarga pejuang untuk mencari bersama-sama dengan perjanjian kalau pihak tuan yang lebih dahulu menemukannya, maka pihak Belanda tidak akan mengambilnya. Belanda
pun berkenan jasadnya dimakamkan menurut tata cara adat istiadat kebiasaan. Tetapi jika pihak Belanda yang terlebih dahulu mendapatkannya, maka sepenuhnya menjadi urusan mereka. Secara diam-diam mayat Wang Kang yang masih utuh di persembunyian itu dimakamkan di Marabahan, di Kampung Bentok Tengah, di belakang kediaman rumah beliau. Yakni sekarang beralamat di Jalan Panglima Wang Kang RT 9, Kelurahan Marabahan Kota. Menurut informasi orang tetua, andai saja bukan peluru emas, mungkin Tuhan Yang Maha Pengasih masih tetap melindungi Wang Kang dari mara bahaya, karena Wang Kang dikenal kebal dari senjata apa saja, yang terbuat dari besi, timah, perak dan tembaga. Jangan kada ingat, subscribe, like dan komen untuk info Banua, pengetahuan, budaya, seni dan sejarah Banua.